Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Kali ini saya bisa berbagi tentang pengalaman, tentang perjalanan saya bersama dengan Tuhan, tentunya di dalam keluarga ya. Eh, Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh Family Church yang ada di Kalimantan. Terima kasih karena ini sesuatu yang luar biasa. Saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang melihat, yang mendengar tayangan ini. Sebelum saya menyampaikan atau berbagi sharing dan renungan saya kali ini, mari kita awali dulu dengan kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Bapa. Oleh anugerah-Mu yang sempurna, kami ada hari ini Tuhan. Semuanya oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, maupun di dalam kehidupan keluarga kami. Berkati Tuhan, firman yang hari ini akan disampaikan Tuhan yang kami dengar, kiranya itu menjadi berkat bagi kami, bahkan bagi semua orang yang mendengarkannya. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan berbagi Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Kau mengampuni segala dosa-dosaku, supaya Kau layakkanku untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tolak, kami usir kuasa-kuasa si jahat, teror-teror di udara, yang hendak mencuri firman-Mu, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Perkenalkan nama saya Erna Yuanita, biasanya saya dipanggil Bu Andreas, sudah pasti ya. Kalau Bu Andreas berarti suaminya bernama Pak Andreas gitu ya. Suami saya juga pernah mengambil bagian mengisi di tempat ini gitu, di acara ini gitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan kami memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan saya bersyukur dengan keluarga yang sudah diberikan Tuhan kepada saya secara pribadi ya. Saya mengawali renungan kali ini dengan sebuah kesaksian dari saya. Saya dulu adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus, kemudian saya menjadi orang yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya dari sepupu, dari seberang gitu ya. Kemudian saya menyerahkan diri saya untuk saya dibaptis. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya jauh sebelum saya bertemu dengan suami saya. Gitu. Sebelum saya menikah dengan suami saya. Saya bersyukur ya Bapak Ibu dapat diam di dalam rumah Tuhan, dapat mengenal Dia gitu secara pribadi, mengenal firman-Nya yang hidup di dalam diri saya. Saya bersyukur sekali karena itu adalah sebuah anugerah, karena saya tahu bahwa firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu benar-benar menjadi apa ya, kehidupan di dalam diri saya dan tergenapi di dalam kehidupan saya gitu. Sebelum saya bertemu dengan suami saya gitu. Lalu kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama dia sudah kuliah, dia mengambil jurusan pendidikan agama di Surabaya, lalu yang kedua baru saja lulus dan minta dengan doa untuk mencari universitas-universitas yang ada di kota kami gitu. Dan yang terakhir masih kelas 5 SD gitu. Hari Senin besok mulai sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semua pendengar, kiranya apa yang menjadi kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bahwa di dalam Tuhan kita itu memiliki banyak hal ya, aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman-Nya untuk mengarahkan kita, menuntun, memimpin seperti firman-Nya itu menggembalakan kita, menggembalakan keluarga kita, karena
lembaga pertama yang didirikan Allah adalah keluarga, karena Tuhan sangat menghargai sebuah keluarga. Ya, jujur ya Bapak Ibu, kami menikah sudah 23 tahun gitu ya, bahkan hampir 24 tahun. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami gitu ya. Sekalipun kita tahu firman Tuhan, tetapi tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan bahwa keadaan kami itu aman-aman saja. Hubungan kami sebagai suami istri, hubungan kami dengan anak-anak, semuanya membutuhkan perjuangan. Semuanya membutuhkan effort gitu untuk lebih lagi untuk kita itu bagaimana caranya kita ini membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Apakah saya atau kami berdua, saya dan suami tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu saja tidak, karena kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami hanya orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan untuk kami terus datang di dalam pengampunannya gitu ya. Banyak hal ya Bapak Ibu, Saudaraku, biarlah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita ini benar-benar menjadi pelajaran gitu bagi kita secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengarahkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan gitu. Seperti firman-Nya di dalam Titus 2 ayat 1, dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10, saya akan bacakan. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Amin. Yang menjadi poin utama di dalam firman Tuhan kali ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah di dalam ayat pertama itu, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Saya banyak mengalami karena saya punya anak 3 ya, punya 3 orang anak gitu. Mereka dengan karakternya mereka masing-masing gitu. Jadi ya tidak mudah untuk mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, kami sebagai orang tua membutuhkan
Tuhan untuk memimpin, mengarahkan mereka gitu ya. Seperti firman Tuhan pada kali ini yang coba saya renungkan gitu, karena mereka adalah generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita pun wajib mengerti firman, kita harus mengerti firman, karena kalau kita tidak mengerti firman, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita itu. Kita harus mengerti ya Bapak Ibu Saudaraku, karena firman Tuhanlah yang menuntun kita. Apakah kita akan aman-aman saja, tidak ada masalah? Tidak begitu juga, masalah itu tetap ada, tetapi yang dilihat oleh anak-anak kita adalah bagaimana cara orang tua itu menyelesaikan masalah yang terjadi gitu. Itu yang menjadi poinnya yang dilihat oleh anak-anak. Disitulah letaknya bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi mereka ketika ada masalah, ketika ada problem di dalam keluarga, bagaimana kita mengatasi masalah tersebut gitu. Di sini juga dikatakan bahwa laki-laki yang tua itu adalah berbicara tentang seorang ayah ya, seorang kepala keluarga gitu. Hendaklah dia hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Karena di dalam iman yang sehat, iman yang kuat, maka seorang kepala keluarga dapat mengarahkan istrinya, mengarahkan pasangannya, mengarahkan juga anak-anaknya untuk menuju jalan-jalannya Tuhan. Kalau iman bapak, seorang bapak atau kepala keluarga tidak kuat, bagaimana dia membawa kapal itu? Bagaimana dia akan melabuhkan kapal itu nanti? Ketika dalam perjalanan terjadi badai, banyak ombak di situ, bagaimana mengarahkannya, bagaimana caranya gitu. Kalau bukan Tuhan yang mengarahkan menjadi nahkoda utama di dalam kehidupan keluarga kita, itu mustahil itu Bapak Ibu kalau kita bisa akan melalui badai-badai yang datang di dalam kehidupan keluarga kita. Dan memang harus bijaksana dalam menilai banyak hal ya. Demikian juga dia harus penuh kasih kepada anak-anaknya gitu. Lalu perempuan juga berbicara kepada kita sebagai seorang wanita, seorang ibu gitu ya. Memang tidak sempurna, semuanya butuh perjuangan. Semua orang melalui banyak proses menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya wanita pun juga sangat membutuhkan Tuhan karena kita adalah penolong-penolong bagi pasangan kita ya. Nah, di sini terutama untuk anak-anak ya, kepada anak-anak, nah itu cakap mengajarkan hal-hal yang baik gitu. Karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah gitu ya. Karena saya seorang wanita, seorang ibu, jadi saya lebih ke hati wanita gitu ya terhadap anak-anak, terhadap keluarga gitu. Bagaimana mengingatkan anak-anak kita itu untuk tetap berada di dalam jalur-jalurnya Tuhan, karena itu merupakan tanggung jawab, mandat sema yang diberikan oleh Tuhan bagi kita di dalam dunia ini supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita memang tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa mengontrol apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan di luar sepengetahuan pandangan mata kita, bahkan itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi tugas kita adalah mengajarkan firman, mengingatkan kembali bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa Tuhan melihat apa yang kamu lakukan di dalam gelap, apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi, semuanya itu Tuhan melihat gitu. Kalaupun ada satu dosa, ada satu kesalahan, saya pernah berkata kepada anak-anak, cepat untuk minta ampun kepada Tuhan, jangan berlama-lama gitu untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman terhadap diri kita di hadapan Tuhan supaya kita tetap berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan seperti firman itu dikatakan ya bahwa hampirilah tahta kasih karunia Tuhan, beranilah kamu datang kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin jatuh bangun di dalam perjuangan daging kita mengalahkan kedagingan kita,
mungkin ada kemarahan dalam mendidik anak-anak, mungkin ada rasa lelah gitu ya, di dalam kita tetap mengiring anak-anak, bahkan keluarga kita tetap berada di dalam koridornya Tuhan, itu membutuhkan perjuangan Bapak Ibu. Tapi saya secara pribadi saya mengatakan bahwa kita pasti bisa, kita pasti mampu, karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan gitu. Bukan berarti kita ngomong seperti itu, kita benar-benar kita sudah menjadi orang yang kuat gitu ya. Pasti ada kalanya, ada saatnya, ada momen-momen tertentu kita merasa, oh Tuhan rasanya seperti mau taruh saja itu masalah itu. Kalau boleh seperti Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, cawan ini lalu daripadaku, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tuhan disalib pun itu sampai mencucurkan darah ya. Kita di dunia ini masih belum sampai seperti itu. Kalau suami saya bilang itu seperti itu. Kita ini masih sebatas makan, minum, pakai gitu dengan urusan-urusan dunia. Tetapi Tuhan ketika Tuhan disalib itu, dia sampai mencucurkan darah. Itu bukti bahwa dia benar-benar seperti kekuatannya seperti hilang. Dia mati bagi kita. Kalau kita ingat bahwa kematiannya di atas kayu salib menebus segala dosa kita, kita akan menjadi orang-orang yang survive. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu saya mengajak sore kali ini untuk merenungkan kembali bahwa didikan yang baik terhadap anak-anak kita, supaya anak-anak ini jangan sampai melenceng daripada firman Tuhan. Karena mengingat begitu banyak ya ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang tidak benar, yang mungkin itu tidak sesuai dengan yang Alkitab katakan gitu ya. Saya pun juga sering mendengarkan sharing-sharing dari anak saya gitu. Mereka sering bertanya juga tentang pengajaran-pengajaran ini apa, ini apa, ini apa gitu. Dan kita sebagai orang tua wajib untuk menjelaskan hal itu dan harus memang untuk menjelaskan bahwa banyak di luar sana pengajaran-pengajaran yang tidak benar yang keluar dari firman Tuhan itu. Karena kita harus tetap yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, yang pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang tua, gitu ya, kita wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu tentang kebenaran firman ini. Karena di dalam ulangan pun juga mengatakan bahwa kita harus berulang-ulang untuk melakukannya, untuk mengatakannya pada saat bangun, berdiri, bahkan duduk pun kita harus katakan, harus ajarkan kepada anak-anak. Dan saya pikir jangan kita berpikir bahwa oh itu terlalu mudah untuk ini. Enggak juga Bapak Ibu, itu membutuhkan sesuatu yang benar-benar keteguhan hati untuk bisa mengingatkan anak-anak kita itu tetap berada pada jalan-jalan Tuhan. Dengan siapa mereka berteman, komunitas yang bagaimana yang akan membangun anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tangguh, yang benar-benar dia mengerti firman. Karena saya banyak melihat di sekeliling saya ya, bahwa sekalipun kamu, orang tuamu di dalam pelayanan pun, itu tidak akan pernah menjamin bahwa hidup keluarga kita itu aman gitu. Karena iblis pun seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menekan, siap memakan, bahkan siap memangsa kita, anak-anak kita. Karena keluarga ini adalah lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan ya, mengingat Adam dan Hawa ya. Itu adalah sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tetap membutuhkan Tuhan Bapak Ibu. Nah, di dalam Titus ini mencakup semua hal ya Bapak Ibu. Kewajiban kita sebagai orang tua, bahkan kewajiban seorang anak pun itu juga disebutkan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan ini yang
hari ini saya percayai, yang sungguh-sungguh saya percayai, seluruh kehidupan saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman yang hidup. Saya dulu tidak pernah mendapatkan yang seperti ini gitu. Tidak mendapatkan apa ya, sesuatu yang supranatural ya, tapi di dalam kekristenan saya, di dalam pertobatan saya, dan itu membawa saya semakin percaya gitu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu yang harus kita berikan kepada anak-anak, spirit bahwa kamu tidak boleh ragu kepada firman. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Suatu saat akan digenapi di dalam kehidupan kamu. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri anak-anak. Nah, nasihatilah yang di dalam ayat 6 juga dikatakan bahwa demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, bagi anak-anak muda memang itu ya, memang apa, jiwa-jiwa mudanya memang ya kita pernah muda ya Bapak Ibu yang sudah mungkin yang sudah melalui berbagai tahun gitu ya. Itu pasti mengalami hal itu. Ya, itulah yang harus kita kendalikan gitu dengan firman Tuhan ya tentunya. Kita tidak bisa mengarahkan anak-anak kita itu dengan kekuatan sendiri. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman, itu yang dilakukan. Seperti halnya 9 buah roh itu, buah-buah roh itu, dari sekian banyak buah-buah roh, mustahil kita melakukan semuanya Bapak Ibu. Pasti ada beberapa yang kita masih belum bisa melakukan. Karena di dalam itu seperti halnya juga dengan anak-anak gitu ya. Kalau gagal di sini pun enggak apa-apa, kita harus bangkit. Sebagai orang tua kita menerima keadaan mereka apa adanya karena Tuhan pun demikian kepada kita. Tuhan menerima keberadaan kita ini apa adanya. Sama juga dengan anak-anak kita. Karena Tuhan memberikan kepada anak-anak kita dengan segala kekurangan, segala kelebihan yang mereka punya, yang mereka miliki gitu ya. Kita wajib untuk menerima anak-anak kita itu dengan apa adanya gitu. Nah, kemudian di dalam Titus 2 ini juga dikatakan di dalam ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh di dalam pengajaran. Itu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, Saudaraku, bahwa kita harus menanamkan kejujuran. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita pernah untuk melakukan kebohongan atau ketidakjujuran terhadap pasangan atau kepada anak-anak mungkin ya, cepatlah untuk keluar dari situ, gitu. Karena Tuhan pun melihat apa yang ada di dalam hati kita ya. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu melihat hati, manusia melihat rupa. Tidak masalah bahwa kita pernah jatuh gitu ya. Asal kita hari ini kita bangkit, hari ini kita tetap kembali kepada firman gitu ya. Ya terus terang saja di dalam perjalanan pernikahan kami pun juga banyak hal ya. Dulu pernah suami saya pernah katakan di sini juga bahwa kami sempat mau berpisah gitu ya, sampai segitunya kami sempat untuk memutuskan untuk kami berpisah itu karena sesuatu yang membuat kita itu benar-benar tidak kuat dan tidak menemukan solusi gitu. Tidak menemukan solusi. Tapi puji Tuhan ya, firman Tuhan itu disitulah saya semakin percaya bahwa firman Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa karena tidak ada pasangan, suami, istri, dan kita dengan anak-anak yang dapat menyatukan kita menjadi orang yang sepakat, orang yang sehati tidak bisa selain dari firman Tuhan. Gitu. Kita bisa mengampuni karena firman.
Kita bisa menerima keadaan pasangan kita, anak-anak kita itu karena firman. Gitu. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Dan saya bersyukur dengan suami saya yang bisa menerima keadaan saya, mungkin dengan segala kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya lakukan. Gitu. Memang kita harus saling menerima ya, karena hanya firman Tuhan saja yang memberikan kita kemampuan itu. Gitu. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan pernah sanggup ya Bapak Ibu, untuk membawa kapal rumah tangga kita ini mau dibawa kemana. Dan tujuannya itu apa gitu, selain menggenapi firman Tuhan. Kalau mempertahankan itu kan lebih sulit gitu. Untuk mempertahankan keluarga kita tetap berada di dalam jalan-jalannya Tuhan itu jauh lebih sulit. Dan itu membutuhkan niat, membutuhkan kesungguhan hati, membutuhkan kesengajaan untuk kita ini tetap mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan dengan konsisten gitu ya. Seperti halnya anak-anak, ya ajaklah anak-anak itu untuk berdoa, untuk baca firman, diarahkan gitu. Supaya mereka tahu tidak hanya dari kata orang saja kalau Ayub bilang, tetapi mereka tahu sendiri bagaimana mereka mengalami perjalanan mereka secara pribadi dengan Tuhan. Jadi jemaat pertama kita adalah keluarga, jemaat pertama kita adalah anak-anak kita. Biarlah anak-anak yang ada di dalam keluarga kita masing-masing ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kita percaya ketika orang tuanya adalah orang tua yang takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sekalipun dalam lembah kekelaman. Kalau Daud bilang, aku tidak pernah takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku, yang menuntun aku. Itu yang kami alami gitu ya. Bahkan di tengah badai ombak kehidupan pun tidak pernah sekalipun Tuhan itu meninggalkan dan membiarkan kita. Nah, tidak ada orang tua yang sempurna di dalam hidup ini. Tidak ada anak-anak yang sempurna di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Tetapi saya tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat menerima semua orang dengan apa adanya seperti halnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai wanita, kita sebagai seorang ibu, kita harus menjadi tiang doa juga dengan anak-anak kita gitu ya. Supaya anak-anak ini tetap ada di dalam pengawasan Tuhan, mata Tuhan tetap tertuju kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak melenceng daripada jalan-jalannya Tuhan. Karena zaman sekarang ini adalah zaman yang lebih berat ya, tugas kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak ini kepada hal-hal yang baik gitu ya. Dan zaman sekarang ini membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi untuk kita ini dapat mengarahkan anak-anak kita gitu. Karena zaman dulu dalam kehidupan kita, mungkin masa-masa kecil kita itu mungkin jauh lebih mudah orang tua kita mengarahkan kita gitu, karena musuh kita itu adalah gadget, musuh kita juga media-media sosial yang sekarang ini sedang digemari gitu ya, sedang menjadi tren center di kalangan anak-anak muda gitu. Dan itu yang akan memberatkan kita sebagai orang tua. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita tetap membawa anak-anak kita di dalam doa, selalu teriring doa-doa kita buat anak-anak gitu. Saya percaya, dengan yakin dan percaya saya katakan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Mereka punya hati nurani. Roh Kudus itu pasti menolong. Menolong, mengingatkan mereka untuk supaya mereka tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anakmu. Jadi kalau di luar sana ada Bapak Ibu saudaraku, bahkan ibu-ibu yang mungkin ada yang single parent, sudah ditinggalkan oleh suami, surga atau bagaimanapun,
mengajak Bapak-bapak Ibu dan ibu-ibu para wanita utama ya, supaya tetap ada di dalam firman-Nya gitu. Milikilah komunitas yang tepat, milikilah komunitas yang mendukung, yang mensupport gitu ya, supaya Bapak Ibu semua ini dan para orang tua yang single mungkin bahkan wanita-wanita Allah yang di luar sana yang mungkin hari ini mengalami kelemahan, firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Ya, kita harus tetap kuat di dalam rumah tangga ini karena tidak ada satupun ya yang dapat kita andalkan selain daripada Tuhan. Karena penolong itu juga membutuhkan penolong yang lain. Penolong itu kita disebut penolong, tetapi kita juga membutuhkan penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Kristus. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Gitu. Tanpa Roh Kudusnya, kita tidak akan pernah sanggup, kita tidak akan pernah mampu, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk mengajarkan ajarannya Tuhan, karena itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Kita tidak bisa sepelekan mereka. Generasi-generasi penerus ini adalah generasi, kalau Tuhan bilang itu, mereka adalah generasi gereja, mereka adalah generasi keluarga kita. Gitu. Bagaimana kita membawa keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu perjuangan kita semua, para orang tua Kristen, orang tua yang takut akan Tuhan. Disitulah letaknya. Mari saya mengajak semuanya, Bapak Ibu semua, juga diri saya sendiri, itu saya juga berjuang menjadi orang tua yang Tuhan mau gitu ya, bukan yang suami saya mau, bukan orang tua yang anak-anak saya mau, tetapi orang tua yang Tuhan kehendaki. Saya pun terus bergumul, bagaimana saya menjadi orang tua yang berkenan, bagaimana saya menjadi orang tua yang dikehendaki oleh Tuhan, orang tua bagi anak-anak saya yang Tuhan mau itu bagaimana, gitu. Terkadang ngeblank, tapi saya terus baik di jalan maupun dimanapun ketika saya pergi pun, saya usahakan saya tetap terkoneksi dengan Tuhan, gitu. Karena Tuhan tidak terhalang oleh ruang dan waktu, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, teruslah ingat Tuhan, teruslah sebut anak-anak kita di dalam semua doa-doa kita, gitu. Supaya mereka tetap berada dalam covering Tuhan, gitu, tetap ada di dalam pantauannya Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anak kita. Biarlah renungan pada hari ini itu dapat menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu yang di luar sana. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kelemahan iman, yuk bangkit. Ayo saya mengajak Bapak Ibu semua para orang tua yang memiliki keluarga, mari saya mengajak biarlah Bapak Ibu tetap menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh gitu ya. Orang tua yang benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Saya juga Bapak Ibu Saudara, kita semua berjuang untuk tetap dengan sengaja, kita harus dengan sengaja untuk membawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Gitu. Ya, tidak ada yang sempurna, saya percaya, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan sehancur apapun keluargamu, kalau ada satu orang yang berlutut di hadapan Tuhan, satu orang yang bertahan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan sampai tergeletak. Itu firman-Nya. Bahkan akan tetap, sumbu itu tetap menyala. Lutut ini tidak akan pernah sampai goyah gitu ya. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan katakan dalam Mazmur, aku tidak takut bahaya kalau Daud. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini yang bisa saya bagikan. Biarlah itu menjadi berkat bagi saudara-saudaraku semua yang ada di luar sana. Biarlah terus kita tetap mengandalkan Tuhan ya, jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti untuk percaya,
Biarlah pengharapan itu tetap ada, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ketika kita menghadapi banyak hal, inilah solusinya, firman-Nya. Firman Tuhan ini adalah solusinya. Masuklah di dalam ruang Maha Kudus Tuhan, berlututlah para ibu, para ayah, biarlah kekuatan itu kau dapatkan saat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan, penyerahanmu di hadapan Tuhan itu sangat diperhitungkan Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini datang sendiri. Bukan kita mau titip-titip untuk didoakan, tetapi Tuhan mau kita datang sendiri. Tuhan mau mendengar suara kita, Tuhan mau kita mendengar suaranya gitu. Itu yang Tuhan mau. Biarlah kekuatan itu Tuhan dapatkan, Tuhan berikan, dan kita mendapatkannya gitu. Supaya itu dapat kita impartasikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pasangan kita ya. Ya, pasangan itu adalah tim gitu ya. Tim, saya bilang itu adalah tim gitu. Kalau ada yang hancur pun, mintalah sama Tuhan untuk supaya dipulihkan. Pasti bisa. Dan itu adalah janjinya. Pemulihan itu ada dan tersedia ketika ada keterbukaan. Baik di dalam hubungan kita sebagai orang tua dengan anak, harus ada keterbukaan. Bagaimana anak-anak bisa terbuka dengan kita, percaya kepada kita, dan mereka tidak menceritakan keluh kesahnya kepada teman-temannya, tapi menceritakannya kepada kita. Itu adalah sebuah PR ya buat kita sebagai orang tua. Bagaimana supaya anak-anak itu tetap nyaman dengan kita sebagai orang tua. Gitu. Dan mereka tahu bahwa kita sangat mengasihi mereka, karena mereka adalah harta yang paling berharga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mereka adalah merupakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya, hanya itu yang bisa saya bagikan di dalam hal ini ya, tentang keluarga. Dan mungkin banyak hal kekurangan di dalam saya menyampaikannya, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya selama ini yang saya lakukan gitu. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua yang ada di luar sana. Dan saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Pengiringan kita di dalam Tuhan tidak pernah menjadi letih dan lesu. Kalau sudah letih, yuk kita bangkit kembali. Karena firman Tuhan itu ada, firman Tuhan itu. Ya, kita akan satu di dalam doa. Kita akhiri renungan pada hari ini, kiranya itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami sebagai orang tua, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi contoh, kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Banyak kekurangan, banyak kelemahan ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa di dalam firman-Mu lah kami dapat bangkit, kami dapat kembali padamu ya Bapa, supaya anak-anak kami, generasi-generasi kami ini adalah generasi-generasi ilahi yang Tuhan sudah titipkan kepada kami, yang menjadi tanggung jawab kami. Biarlah kami boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, bahkan kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu pada hari ini sungguh meneguhkan kami, kewajiban-kewajiban kami sebagai orang tua, itulah yang akan kami lakukan di dalam hidup ini ya Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami yang mengalami kelemahan iman, hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang hari ini mengalami masalah dan persoalan, Tuhanlah yang menjadi pembuka jalan bagi kami. Engkaulah Tuhan, jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapak, berkati orang tua di luar sana ya Bapak. Berkati para single parent, mereka-mereka yang hidup hanya dengan anak-anak mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang baru. Berikan mereka roh takut akan Engkau. Biarlah mereka tetap berpegang pada firman-Mu.
Biarlah mereka pun hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan seluruh doa kami Tuhan Yesus yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.